Selamat malam Mas Joyo, kembali malam. ketemu untuk kita membahas tentang misteri Bukit Menoreh. Jadi judulnya ngeri ini. Tetapi dari sisi ilmiah, karena Mas Joyo ingin melakukan banyak penelitian tentang misteri Bukit Menoreh secara akademis. Ya. Nah, malam ini saya punya pertanyaan tentang di video sebelumnya kita sempat akhiri bahwa Menoreh itu logikanya pasti adalah satu sentrum tertentu dengan komunitas tertentu, bukan seluas ini. Saya kira bukan kawasan 3 kabupaten yang kemudian dinamai sebagai kawasan lereng Menoreh, tentu saya tidak. Nah, bukit itu adalah sebuah sentrum dengan satu komunitas tertentu, karena ada banyak stereotip kebudayaan, stereotip kesenian yang tersebar di seluruh lerengnya, timur Kulon Progo, barat Purworejo, di utara adalah Magelang. Nah, saya akan kembali lagi. Asumsi tentang Menoreh adalah sebuah sentrum di bukit yang tertinggi dengan satu komunitas tertentu, dengan satu kebudayaan tertentu. Seperti itu kira-kira Mas Joyo. Iya. Nah, kemudian misteri yang harus diungkap berdasarkan beberapa pembicaraan kita di video sebelumnya tentang kebudayaan kesenian itu seperti apa Mas Joyo? Oke, ya. Jadi berarti misteri itu kan belum terungkap. Iya. Ya, dengan bentuk, dengan gerakan atau apapun lah itu belum terungkap. Sehingga dikatakan misteri, tetapi di dalamnya itu ada bukti-bukti yang bisa kita lihat yang namanya kebendaan ataupun non kebendaan. Nah, sehingga kita perlu kaji yang namanya peradaban, tentu ada seni dan budayanya. Dua kata yang berbeda, sehingga dua kata yang berbeda itu bisa dimaknai, bisa diartikan, didefinisikan, ya. Sehingga menurut pandangan saya bahwa di Bukit Menoreh, ya, di Bukit Menoreh dan sekelilingnya atau yang disebut dengan lereng Menoreh, ya, yang dikatakan juga perbukitan Menoreh, sehingga mempunyai beberapa hal yang sifatnya sampai sekarang turun temurun, ya. Berarti ada induk tertentu yang awalnya tentu mempunyai suatu patokan ataupun mempunyai kekuatan yang sendiri. Nah, sehingga kekuatan yang sendiri itu bisa diasumsikan bahwa sendiri akan bertambah, berarti tidak sendiri lagi. Jadi ada semacam pengembangan yang lain. Nah, kalau dihubungkan dengan Bukit Menoreh tadi, di lereng-lereng Bukit Menoreh dari barat, timur, dan utara tentu mempunyai seni dan budaya yang berbeda tetapi mempunyai ciri yang sama. Nah, contohnya di bagian barat ada seni pertunjukan yaitu Ndulala, ada juga Inceling, ya, ada juga mungkin Jaran Kepang lah, seperti itu. Kemudian bagian timur Kulon Progo ada Angguk, ada Jatilan. Nah, kemudian di bagian utara itu ada tari topeng ireng, kemudian juga ada kuda lumping, ataupun bisa disebut di situ ada jaranan. Nah, sehingga kalau kita melihat tentang seni dan budayanya dalam peradaban dari dulu sampai sekarang, itu ada kemiripan, ada kesamaan, ya, ada suatu yang melekat menjadi satu di situ. Nah, sehingga dalam arti bahwa budaya ataupun seni budaya pada waktu itu ada suatu tolok ukur untuk membudayakan. Nah, sehingga sekarang ini yang ada di Kulon Progo itu Angguk, ya. Angguk kalau kita lihat, ya, sepenuhnya dengan literasi, kemudian dengan berbagai macam gerakan dan musiknya dibandingkan dengan Ndulala, kemudian juga dibandingkan dengan tari topeng ireng, itu banyak kemiripan, ya. Banyak kemiripan, ya. Banyak kemiripan. Ya. Berarti ini ada suatu asumsi bahwa itu merupakan satu kesatuan. Nah, tetapi juga melihat kondisi itu, ya, mungkin dari letak geografisnya, mata pencahariannya, kemudian juga kebutuhan ekonomi sehari-hari, kemudian juga hasil alamnya, kemudian juga
kita lihat juga dari pengetahuannya, itu akan mempengaruhi. Sehingga seni budaya itu sekarang ini ada 3 yang masih ngetren ya, dari Bukit Menoreh itu yang satu itu tadi. Nah, sekarang Dolala itu bagus sekali. Kemudian Angguk berkembang bagus. Kemudian Topeng Ireng bagus. Mengapa ya? Mengapa kita bertanya misterinya mengapa? Dalam satu ya namanya menoreh ada 3 komponen yang sekarang ini dikatakan tenar gitu. Nah, berarti dulunya Bukit Menoreh itu sudah menelurkan ataupun menghasilkan suatu karya pertunjukan seni dan budayanya itu mampu membuat katakanlah Bukit Menoreh menjadi terkenal dari segi seni dan budayanya. Gitu Mas. Artinya Dolala, kemudian Topeng Ireng dan Angguk itu dulu-dulunya adalah satu jenis kesenian ya, satu jenis pertunjukan Bisa juga. yang kemudian di daerah pemekaran berikutnya akan berkembang menjadi Dolala, Angguk dan Topeng Ireng gitu. Sama dengan Incling, Ya. Jaran Kepang atau jaranan atau kuda lumping lah Lumping, gitu. Nah, pertanyaannya kembali kepada asumsi tentang Bukit Menoreh adalah sebuah sentrum, sebuah bukit kecil dengan satu komunitas tertentu yang kemudian menelurkan satu jenis pertunjukan seni budaya. Kira-kira asumsinya gitu. Sebelum jadi Dolala, sebelum jadi Angguk, sebelum jadi Topeng Ireng, kira-kira apa ya Mas namanya Mas dulu Mas. Ya, Oke, ya, soal nama mungkin ya susah juga ya. Susah juga ya. Iya. Oke, Mas. Tetapi ada yang stereotip. Iya, Iya, stereotip. Ya, stereotipnya tentu di beberapa segmen. Mas Joyo melihat yang paling stereotip itu apa, Mas? Yang paling sama itu apa? Ya, yang pertama satu sebagai tontonan Mas, Hmm. ya, tontonan hiburan gitu ya Mas. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah juga menjadi pecut ya Mas. Pecut itu artinya bahwa masuk dalam tataran pengetahuan, ilmu pengetahuan, biar cepet, biar landai, biar lurus itu kan perlu adanya pecut kan gitu. Pecut itu menuntun ya, menuntun seperti Tuntunan itu. ya. Tuntunan. Ya. Dari segi seninya itu memang estetikanya ya keindahan sama, keindahan sama. Kemudian lirik-liriknya sama Mas, Liriknya bunyiannya sama. Kemudian mempunyai semacam tahapan-tahapan ataupun fase-fase di dalam pertunjukan itu hampir sama. Ya. Kemudian kalau Angguk gerakannya sama Mas, hampir sama juga. Gerakannya yang ada katakanlah gagan, ada yang mungkin kesatrian, kemudian juga ada memakai sampur ya, memakai sampur, memakai katakanlah pakaian-pakaian yang bergelapan. Kemudian itu banyak juga yang diperagakan karena Angguk, kemudian Topeng Ireng, kemudian Dolala itu perempuan. Jadi dalam tariannya, dalam gerakannya itu juga menyesuaikan tentang apa ya namanya gerakan dari seorang wanita perempuan itu Mas. Jadi harus menyesuaikan. Nah, sehingga di dalam iringan ataupun gerakan akan selaras. Nah, di dalam gerakan ataupun musik tentunya sekarang ini sudah dimodifikasi. Tetapi dalam dulu kalanya saya yakin bahwa ini adalah ajakan untuk kebaikan semuanya. Iya, karena sairnya sepertinya sairnya adalah sholawat. Betul, Ya. iya. Kemudian ajakan untuk dekat dengan Nabiullah, Ya, Rasulullah betul, gitu ya. iya, Itu betul. stereotip di mana-mana sama Sama, seperti itu ya. ya. Oke, itu meyakinkan kita bahwa itu berasal dari satu induk Iya. gitu. Nah, kalau Jatilan, Jaran Kepang. Ya, oke. Kalau jadilan itu kan otomatis orang menganggap itu pakai kuda ataupun yang namanya jaran kepang yang kita boleh di kepang. Lah, itu mengapa jangan jaranan, kuda lumping, jadilan, ya itu hampir sama. Incling Ya, enceling itu hampir sama. Ya, hampir sama karena apa? Karena dari gerakannya, tariannya, ya kemudian juga dari musiknya, gamelannya, itu hampir sama semuanya Mas di situ. Karena ini juga peninggalan katakanlah
budaya Jawa, sehingga yang dikatakan dengan jadilan itu di mana-mana hampir sama. Tetapi yang bisa membedakan di Bukit Menoreh itu biasanya di awal ataupun di persembahan. Itu agak berbeda ya. Itu yang konon karena mungkin ini cerita rakyat bisa juga di situ. Tetapi sampai sekarang yang namanya mitos ya, itu sesaji atau apa itu hampir sama ada. Nah, sampai sekarang masih ada. Berarti apa? Bukit Menoreh itu juga dari dulu kala namanya animisme, dinamisme sudah masuk di situ. Nah, sehingga kita perlu kolaborasi bagaimana sebenarnya bahwa yang namanya jaranan, jadilan ataupun kuda lumping ini bermakna dalam segi pendidikan ataupun tontonan dapat dijadikan suatu patokan bahwa seni itu tidak cuma untuk hiburan, tapi itu ada makna. Gitu. Nah, itu Oke. itu. Mas Joyo sepertinya kita pernah bicara, punya pemikiran untuk kemudian menggabungkan 3 kesenian, angguk, kemudian dolala, kemudian topeng ireng itu menjadi satu kemasan kembali. Ini orisinil Menoreh atau kemudian ini ide seperti apa ini sebetulnya? Ya, betul Mas. Jadi suatu asumsi atau ide gagasan kan boleh-boleh saja mengusulkan hal seperti itu. Tapi ya kita harus perbanyak penelitian di situ ya, tidak cuma mungkin 1, 2, 3 bahkan mungkin sampai 10 kali aja belum bisa menemukan hal seperti itu, karena itu perpaduan. Perpaduan itu berarti tidak ada yang dirugikan, tapi juga tidak ada yang saling merugikan. Sehingga ini perlu kajian-kajian tertentu yang nantinya bahwa Bukit Menoreh ataupun lereng Bukit Menoreh itu mempunyai budaya sebetulnya. Ini yang betul-betul menjadi misteri. Itu misterinya. Nah, mengapa Bukit Menoreh menjadi nama yang ngetren sekali, tapi di dalamnya contohnya seni budaya itu masih sedikit belum tersinggung. Dan kondisinya juga tidak banyak berubah ya. Tidak banyak mengalami perubahan. Artinya ini sangat kuat. Oke Mas Joyo, saya kira masih banyak misteri lah ya. Ngomong-ngomong nih sebetulnya, kenapa Mas Joyo kemudian sangat semangat sekali untuk menguak misteri di Bukit Menoreh? Ini impen atau apa ini sebetulnya gitu? Betul ya. Pertama mungkin ya dari ngalamun lah Mas. Ngalamun ya. Ngalamun mengapa budaya, mengapa seni ya, mengapa peradaban ini tidak pernah kita itu apa ya namanya tertulis ya. Tertulis ataupun kita sering ngobrol tetapi ada makna yang terdata, tertulis gitu ya. Nah, maksud saya ingin bahwa yang namanya Bukit Menoreh itu nanti menjadi suatu gambaran untuk dijadikan referensi ataupun sumber yang untuk generasi berikutnya. Oke. Nah, itulah ilmiahnya Dr. Joyo Sumpono, melihat sesuatu yang misteri tetapi kemudian bakal dikemas menjadi suatu literatur yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Oke, sampai di sini masih banyak misteri karena memang impene Mas Joyo cukup dalam saya kira ya, butuh diungkap lebih dalam lagi tentang misteri Bukit Menoreh. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.